Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 69 Kolam. Panjang dan lebar Gunung Origin lebih dari 10.000 mil itu adalah pegunungan yang sangat besar. Bentang alam di dalam pegunungan itu kasar, dipenuhi banyak pohon dan lembah. Menyeberangi pegunungan ini bukanlah tugas yang mudah. Keluasan ini adalah alasan mengapa Chen Xuang dan murid-murid lainnya tersesat di gunung selama lebih dari sebulan ketika mereka mengejar Big Yellow. Big Yellow adalah makhluk yang brilian. Dia telah mempelajari semua jalur di dalam pegunungan. Di bawah pimpinannya, mereka telah menjelajah lebih dari 1.000 mil ke dalam pegunungan hanya dalam waktu setengah hari. Level binatang iblis itu telah menjadi jauh lebih kuat di tempat mereka tiba sekarang. Binatang-binatang iblis di bagian luar gunung hanyalah binatang dan hewan biasa. Ketika mereka menjelajah lebih dari 1.000 mil ke dalam gunung, mereka akan menemukan bahwa binatang-binatang iblis sebagian besar berada di alam Qihai, dengan hanya beberapa dari mereka yang berada di puncak alam Qihai. Tentu saja, tingkat kekuatan ini hanya bisa dianggap kuat bagi orang biasa. Bagi seseorang seperti Jiang Chen, mereka masih terlalu lemah. Saat ini, Jiang Chen dan Yan Chen Yu sama-sama merupakan pejuang Intifana awal, dan Big Yellow baru saja membangkitkan garis keturunannya dan memasuki alam Intifana juga. Kombinasi yang kuat ini memungkinkan mereka untuk berjalan melalui Gunung Origin seolah-olah itu adalah halaman belakang rumah mereka sendiri. Tentu saja, masih ada tempat-tempat yang perlu mereka waspadai. Gunung Origin adalah gunung dengan sejarah panjang. Mungkin ada beberapa binatang iblis langka yang tersembunyi jauh di dalam gunung, dan tidak seorang pun dapat benar-benar tahu apakah ini benar atau tidak. Oleh karena itu, mereka mulai menjelajah dengan kecepatan yang lebih lambat semakin dalam mereka masuk. Mengaum gelombang. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari dalam hutan di depan mereka. Setelah itu, muncul gelombang panas. Jiang Chen melihat ke arah sumber suara itu dan melihat 2 ekor harimau dengan bintik-bintik kecil di sekujur tubuh mereka. Kedua harimau itu tiba-tiba melompat keluar. Kedua harimau itu setinggi manusia, dan mereka tampak ganas dan kuat. Harimau-harimau itu tampak identik satu sama lain, dan mata mereka yang kejam menatap ke arah ketiganya. Harimau kembar, dan keduanya berada di alam Qihai akhir, haha. Jiang Chen mulai tertawa, dia masih terlihat tenang dan santai. Sepanjang perjalanan mereka belum ada satupun binatang iblis yang dapat menghalangi mereka untuk maju, itulah sebabnya setelah perjalanan setengah hari mereka belum terlibat dalam pertarungan. Namun, sekarang mereka telah bertemu dengan 2 binatang iblis yang jelas-jelas tidak memiliki penilaian yang baik. Hehe, kedua harimau kecil ini benar-benar punya penilaian yang buruk. Mereka tidak lari dan bersembunyi di suatu tempat saat melihat kita, mereka malah ingin membunuh kita. Lihat bagaimana aku menggigit mereka sampai mati. Si kuning besar tersenyum licik. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi ke udara dan mulai berjalan menuju harimau kembar itu. Mengaum gelombang. Harimau kembar itu meraung lagi. Meskipun mereka baru saja mencapai alam Qihai akhir, karena mereka kembar, mereka dapat dengan mudah saling membantu, dan kombinasi mereka memungkinkan mereka untuk melawan seorang pejuang di alam Intifana. Harimau kembar itu melompat ke udara secara bersamaan. Sasaran mereka adalah anjing kuning besar di depan mereka. Tubuh mereka yang besar telah menyebabkan udara di sekitar mereka meledak, mereka cukup kuat. Hehe, kamu ingin memamerkan kekuatanmu, tetapi kamu benar-benar jauh dari ayahmu di sini. Big Yellow mulai tertawa terbahak-bahak sebelum ia melompat maju dan berubah menjadi cahaya keemasan. Tubuhnya bersinar saat ia menghantam salah satu harimau. Wah! Suara dentuman kecil namun keras bergema diikuti suara tulang-tulang yang remuk. Setelah menerima pukulan hebat dari Big Yellow, harimau yang tadinya kuat dan percaya diri itu berteriak ketakutan. Tubuhnya yang kokoh terlempar seperti layang-layang. Bang bang bang. Harimau itu tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Setelah menabrak puluhan pohon, tubuhnya akhirnya mendarat di tanah sejauh 20 meter, darah mengalir keluar dari mulutnya seperti air terjun. Ada kawah besar di tempat harimau itu mendarat. Ia menggerakkan tubuhnya sedikit sebelum akhirnya mati. Harimau yang satunya melihat temannya dibunuh dengan cara yang mengerikan. Ia langsung marah dan melompat ke arah Big Yellow dengan marah. Sayangnya, ia terlalu lambat di depan anjing kuning besar ini. Big Yellow membuka mulutnya lebar-lebar dan bergerak secepat kilat, menggigit leher harimau itu. Siram gelombang. Aliran darah mengucur deras dari leher harimau itu, Big Yellow mencabik daging harimau itu hingga berlubang besar dan berdarah di lehernya. Ini adalah luka yang menjamin kematian. Luka ini menyebabkan harimau itu langsung kehilangan semua kemampuan untuk bertarung. Harimau itu berteriak ketakutan, tetapi ini bukanlah akhir. Anjing kuning besar ini kejam dan sadis. Dia menggunakan kepala baja kerasnya dan menghancurkan tengkorak harimau itu, memecahkannya. Bahkan jiwa iblis pun terjepit keluar darinya. Sungguh cara yang mengerikan untuk mati. Hehe, 2 harimau kecil, beraninya kalian melawanku.
Kalian hanya mencari kematian. Si kuning besar tertawa terbahak-bahak. Ia melihat tubuh-tubuh harimau yang hancur. Akhirnya, ia berhasil membunuh sesuatu dengan gembira. Kapan anjing ini naik level? Jiang Chen memutar matanya. Dengan pengalaman Jiang Chen, dia dapat dengan mudah mengetahui level Big Yellow saat dia menyerang. Big Yellow telah menembus ke ranah Mortal Core. Yang benar-benar membuat Jiang Chen merasa kesal adalah bahwa anjing ini telah mengikutinya setiap hari, dan selain makan dan tidur, dia tidak pernah benar-benar fokus pada kultivasi, namun dia hanya naik level tanpa suara. Ini merupakan pukulan telak baginya. Anjing kecil, kau terlalu kejam. Yan Chen Yu menatap Big Yellow. Adegan berdarah seperti itu, dia masih belum terbiasa melihat yang seperti ini. Jika dia yang melawan harimau, dia akan membunuh mereka, tetapi dia tidak akan menggunakan metode kejam seperti yang dilakukan Big Yellow. Plop gelombang. Anjing besar berwarna kuning yang sombong itu langsung jatuh ke tanah. Ia lalu berdiri dengan marah lagi dengan kaki depannya terangkat ke udara. Ia menatap Yan Chen Yu dan berkata, jangan panggil aku anjing kecil. Bagian mana dari diriku yang kecil? Dan aku bukan anjing. Big Yellow meraung keras. Dipanggil si kecil oleh seseorang, ini bukan sesuatu yang bisa ia tahan. Ini adalah penghinaan baginya, sebuah pengabaian terhadap tubuhnya yang kokoh. Anjing kecil, kamu lucu sekali saat marah. Yan Chen Yu mengedipkan matanya yang indah dan cerah. Dia tidak merasa takut saat menghadapi si kuning besar yang marah. Plop gelombang. Si kuning besar jatuh ke tanah lagi. Beraninya kau menggunakan kata anjing lucu untuk menggambarkanku. Tidak bisakah kau lihat bahwa aku anjing yang kejam dan ganas? Pernahkah kau melihat anjing yang kejam dan ganas namun lucu? Tubuh si kuning besar gemetar karena amarahnya. Namun pada akhirnya, dia hanya memutar matanya dan mendesah. Dia berkata pada dirinya sendiri untuk membiarkannya saja. Dia adalah pria dengan temperamen yang baik, dia bisa saja memaafkan gadis bodoh ini. Haha. Jiang Chen mulai tertawa terbahak-bahak. Anjing kejam ini akhirnya menemukan lawannya. Jiang Chen berjalan ke depan mayat dua harimau itu dan mengambil jiwa iblis mereka. Jiwa iblis Qihai akhir tidak banyak berguna baginya, tetapi masih dianggap berharga. Akan sia-sia jika dia meninggalkannya di sana. Selama 7 hari berikutnya, ketiganya telah berjalan sejauh lebih dari 4.000 mil. Kecepatan ini bisa dianggap sangat lambat. Sepanjang perjalanan, mereka telah dihalangi dan diganggu oleh sejumlah besar binatang iblis yang kuat. Mereka bahkan telah bertemu dengan binatang iblis inti mortal awal. Namun, mereka semua dibunuh oleh anjing kuning besar yang kejam dan ganas. Anjing ini telah melampiaskan semua kemarahan yang dirasakannya terhadap Yan Chen Yun pada binatang iblis ini. Oleh karena itu, akhir dari binatang iblis ini hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. Tempat ini adalah area terdalam di gunung ini. Ada kemungkinan bahwa binatang iblis yang lebih kuat tinggal di sini. Kata Jiang Chen. Kita berjalan lurus sekarang. Tempat ini seharusnya menjadi area paling berbahaya di gunung ini. Namun, semakin berbahaya suatu tempat, semakin tinggi kemungkinan tempat itu memiliki beberapa barang bagus. Sial, setelah berjalan begitu lama, kita masih belum mendapatkan barang bagus. Kata si kuning besar dengan marah. Kedua matanya terus melihat ke sekeliling, mencoba menemukan beberapa hal yang bagus. Ayo pergi, tidak akan ada harta karun sungguhan di sini. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Dia memiliki pengalaman sebagai seorang Sein, dan kepekaannya terhadap harta karun jauh lebih besar daripada orang lain. Jika ada harta karun di dekatnya, dia pasti bisa merasakannya. Kakak Jiang Chen, ayo cepat kita lanjutkan perjalanan kita dan cobalah untuk meninggalkan gunung ini secepat mungkin. Kata Yan Chen Yu. Setelah menempuh perjalanan selama 7 hari, ia semakin terbiasa dengan sifat Big Yellow yang kejam dan ganas. Ini merupakan kemajuan yang baik bagi Yan Chen Yu. Pikirannya akan lebih cepat matang dengan mengalami situasi pembunuhan yang kejam. Baiklah, pegunungan ini terlalu terpencil. Selain itu, wilayah ini kekurangan energi alami, mustahil harta karun sejati dapat dihasilkan di sini. Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Harta karun langka terbentuk secara alami di tempat-tempat khusus, tetapi memerlukan kondisi khusus. Energi alam akan membantu menghasilkan harta karun alami. Tempat-tempat dengan jumlah energi alam yang rendah jelas tidak akan menghasilkan harta karun alami yang langka. Ini juga menjadi alasan mengapa para prajurit dari berbagai wilayah memiliki perbedaan kekuatan yang besar. Perbedaan jumlah energi alam akan memengaruhi kecepatan kultivasi dan menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi, ketika suatu tempat kekurangan energi alam, itu hanya akan memperlambat kultivasi. Di Kota Merah, seorang prajurit Mortal Core adalah seorang prajurit sejati. Ia dihormati oleh orang-orang. Namun, di benua ilahi tempat Jiang Chen tinggal di kehidupan sebelumnya, bahkan tidak layak disebut seorang prajurit di alam Mortal Core karena bahkan seorang prajurit di alam Heavenly Core akan berjuang untuk bertahan hidup.
Inilah perbedaannya. Ketiganya melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan sekitar 2 atau 3 mil, telinga Big Yellow tiba-tiba bergerak. Ia mengendus dengan hidungnya sebelum menoleh ke kiri. Anjing kecil, kamu mau kemana? Yan Chen Yu bertanya. Jangan bicara omong kosong, ikuti aku. Big Yellow berkata tanpa menoleh ke belakang. Mengenai Yan Chen Yu yang memanggilnya anak anjing, Big Yellow akhirnya menerimanya dengan diam-diam. Ada pepatah yang mengatakan jika hidup memberimu lemon, dan kau tidak bisa menolaknya, nikmati saja lemon itu. Big Yellow bersumpah pada dirinya sendiri, hanya Yan Chen Yu yang bisa memanggilnya anjing kecil. Jika ada orang lain yang berani memanggilnya anjing kecil, dia pasti akan mencabik-cabik mereka. Apa yang ditemukan anjing ini? Jiang Chen mengerutkan alisnya dan mengikuti jejak Big Yellow bersama Yan Chen Yu. Setelah melewati hutan kecil, mereka tiba di sebuah lembah sempit. Di dalam lembah, ada sebuah kolam besar, dan melihat kolam itu dari atas, airnya jernih dan tampak normal. Big Yellow, lembah ini terlihat biasa saja bagiku. Mengapa kau membawa kami ke sini? Jiang Chen bertanya dengan ekspresi bingung. Apakah kamu melihat kolam itu? Mata si kuning besar bersinar terang. Dia melihat ke kolam di lembah. Itu hanya kolam biasa. Yan Chen Yu berkata dengan serius. Ada harta karun di kolam. Kata Big Yellow sambil tersenyum. Big Yellow, kamu pasti bercanda. Ini hanya kolam biasa, bagaimana mungkin ada harta karun bodoh di sini? Jiang Chen menggoda Big Yellow. Dia sudah memindai kolam dengan indera ilahinya, dan itu hanyalah kolam biasa. Bahkan tidak ada sehelai bulu pun di sini. Nak, beraninya kau meragukanku. Big Yellow menunjukkan giginya kepada Jiang Chen dengan marah. Jiang Chen mengerutkan alisnya lagi. Sepertinya Big Yellow tidak bercanda. Selain itu, anjing ini sangat pintar. Mungkin memang ada sesuatu di kolam itu. Oleh karena itu, Jiang Chen mulai mengedarkan keterampilan derivasi jiwa hebatnya. Kekuatan jiwanya yang kuat bergerak menuju kolam. Ketika kekuatan jiwanya tiba 1 kaki jauhnya dari kolam, dia tidak dapat maju lagi. Seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang menghalangi kekuatan jiwanya.